Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham dari RPL Mekatronika. Kali ini di desain sistem mekatronika saya akan membahas mengenai palletizing atau mesin untuk menyusun kardus ke dalam palet secara otomatis. Jadi di sini kita akan membuatnya itu di Factory IO. Kita akan melakukan simulasi dan visualisasi di Factory IO karena di Factory IO ini sudah ada mesinnya, mesin palletizing ini. Di sini ada beberapa IO-nya. Kita dapat mengontrolnya. Di sini kita akan menggunakan PLC sebagai controllernya. Di sini ada sensor-sensor dan ada aktuator-aktuator yang akan kita kontrol. Jadi dari si Factory IO sudah memberikan contoh hasil atau gimana alat itu bekerja. Namun dia tidak memberikan program PLC-nya. Kita coba lihat saja. Di sini kita akan menyusun kardus berlapis-lapis. Kita bisa menyusunnya berapa lapis gitu. Dan posisinya zigzag dipasangnya ya. Ada yang posisi normal seperti ini. Dan ada yang posisi seperti tadi itu vertikal kita bisa bilang, atau diputar menggunakan ini. Di sini sepertinya ini tiga layer. 3 lapisan. Nah, setelah tersusun, dia akan menurunkan si palet dan meletakkannya dan menjalankannya ke selanjutnya ke sana. Oke. Kita langsung saja. Di sini saya akan coba kita lihat dulu di Factory IO-nya. Programnya sebelumnya sudah saya buat untuk program PLC-nya. Tapi di sini kita jelaskan satu-satu dulu untuk Factory IO-nya terlebih dahulu. Ini sebenarnya sudah ada scene-nya di bawaan dari Factory IO-nya. Cuman di sini saya ada beberapa modifikasi. Ini saya ubah jadi perpanjang. Sebelumnya itu hanya 3 meter kayaknya. Saya ubah menjadi 6 meter. Dan ada di panelnya saya tambah fungsi-fungsi tambahan, ada fungsi untuk mengatur layernya. Jadi kita bisa mengatur berapa banyak layer yang kita mau atau lapisan yang kardus yang kita mau tumpukannya. Misal nanti kita atur 3, 2, maksimal di sini sampai dengan 10. 10 itu sudah cukup tinggi. Disarankan sudah tidak terlalu tinggi ya, karena bisa mengakibatkan atau bisa dia tumbang. Jadi kita bisa mengaturnya menggunakan tombol. Di sini ada tampilannya, ada angka nanti. Ini untuk menambah dan mengurang. Ada juga tampilan untuk perhitungan boxnya yang sudah masuk ke palet dan jumlah layer yang sudah masuk. Ini nanti akan sesuai dengan maksimal nilai dari yang kita setting. Dia akan bertambah sesuai dengan yang kita setting. Nah, untuk mesinnya ini, sini ada conveyor untuk loading si kardus, ada sensor mendeteksi, dan ada conveyor lagi di mesin palletizingnya. Conveyor menjalankan ke sini dan di sini akan didorong masuk ke sini ke bagian plate ini dan disusun. Kita lihat ininya semua tagnya. Kita coba dulu aktuatornya, nanti kita coba aktuatornya satu-satu. Nah, dari sini harusnya pertama itu nanti palet akan masuk dari sini menuju ke atas ini dan dinaikkan ke atas ini. Dan kardus akan turun ke posisi tersebut. Kita coba dulu untuk gerak-gerakin ininya, aktuatornya. Nah, ini aktuator untuk memutar atau arahkan si kardus nanti. Nah, di sini ada pendorong. Nih, nanti kardus didorong, dimasukkan ke sini, dan ada klem. Klem ini untuk merapikan dia, dirapatkan seperti itu kardusnya. Dan ada plate ini akan terbuka nanti kalau sudah sesuai hitungannya. Dia akan membuka dan menurunkan kardusnya ke si palet. Coba kita cari dulu mana dia. Ini plate. Mana plate? Open plate. Nah, ini akan membuka. Nah, ini akan menurunkan ke
Nah, di sini ada elevator sebenarnya, ini lift untuk menaikkan si palet ini. Dia kita bisa naikkan, bisa turunkan. Nah, kita naikkan. Nah, dia itu pergerakannya itu per step. Tapi untuk menaikkan ke atas ini kita bisa dengan cara move to limit. Nah, ini ada fungsi untuk move to limit. Nah, ini untuk naik turunnya itu kita gunakan move to limit ya, untuk naikkan nanti dan menurunkan. Namun untuk menurunkan jumlah layernya nanti, layer atau lapisan kardusnya itu kita gunakan per step-step seperti ini karena dia sudah sesuai. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk elevatornya. Nah, di sini ada sensor juga, sensor mendeteksi palet. Di sini sensor untuk mengeluarkan setelah palet selesai disusun, kardusnya disusun ke palet dan diletakkan di sini. Jadi itu untuk bagian mesin di factory IO-nya. Selanjutnya kita coba ke program PLC-nya. Ini program PLC-nya sudah dibuat sebelumnya. Di sini cukup panjang, ada sekitar 300-an step. Saya akan coba untuk menjelaskan sedikit atau jelaskan semua gitu satu persatu. Di sini ada inputan-inputannya dan outputnya. Ini inputan, sudah ada tombol untuk sensor-sensor. Outputnya juga sudah ada untuk lampu ini yang digunakan. Ini di skip karena untuk komunikasi di OPC-nya itu sudah dicoba tidak tersedia, jadi saya skip ke yang ada angkanya saja. Ada juga memori seperti biasa. Nah, di sini kita coba untuk melihat programnya. Ya udah. Pertama itu di sini ada tombol start. Ini fungsi memori untuk cycle aktif. Ini hanya untuk tombol start dan stopnya nanti. Nah, ini untuk tombol settingan tadi. Nih, di sini ada dua tombol up dan down. Ini up dan down. Kita menggunakan fungsi increment, menambah dan ini mengurang. Kita tambah angka-angka di sini nanti. Kita setting dan simpan di variabel ini. Nah, ini untuk first cycle. Jadi defaultnya jumlah layer itu pertama kali menyala. Ketika belum disetting itu nilainya itu 2. Nah, kita atur di sini maksimalnya itu maksimal 10, minimumnya 1. Selanjutnya ini tombol emergency. Nah, jadi ketika emergency ditekan, di sini ada kita gunakan timer untuk blinking. Jadi ketika ditekan dia akan mengunci dan lampu di stop ini akan blink. Itu menandakan dia sedang ditekan emergency-nya. Ketika ditekan kita tidak akan bisa menekan yang lain sebelum si emergency ini dirilis. Nah, selanjutnya ini ada tombol stop untuk memberhentikan kerjanya dan dia akan kita melanjutkannya kembali dengan menekan tombol start. Ini untuk lampu-lampunya, lampu stop, lampu start. Nah, yang selanjutnya ini untuk conveyor. Ini conveyor feeder. Ini sudah sesuai kondisi-kondisi yang berjalan. Ini conveyor yang sebelah sini, conveyor yang di mesin. Ini juga sudah sesuai kondisi-kondisinya. Nah, ini yang selanjutnya ini ada counter. Kita gunakan juga increment di sini. Jadi di sini kita menghitung inputan dari trigger dari itu menggunakan sensor sih ini. Ini inputan disimpan di sini. Incrementnya penjumlahan ditambah terus. Dan ini counter untuk kondisi berapa per layernya gitu. Jadi ini fungsi-fungsi counter ada di sini semua. Counter dan timer juga kita gunakan di sini. Ini timer. Ini untuk totalnya. Ini untuk counter yang box yang di sini yang dibalik. Ini counter, timer. Jadi dibatasi. Jadi di sini tuh sudah fix dia per layernya itu jumlahnya itu 12. Per layernya itu 6 layer.
6 box per layer. Jadi satu layer itu jumlahnya 6 box, mau dia yang vertikal mau yang posisi horizontal tadi, yang posisinya satu baris itu 2 dan satu baris itu 3, jadi tetap jumlahnya itu 6 per layernya. Ini 12 ini maksimal ketika dia kondisi 2 layer, karena kondisi layer pertama, first layer dan second layernya itu kondisi boxnya itu harus zigzag, vertikal dan horizontal. Jadi kita ada kondisi di sini untuk mendeteksi kondisi posisi kondisinya layernya sedang apa sekarang, apakah dia mau dibuat vertikal atau yang horizontal. Ini masih counter. Ini counter yang untuk yang biasa, yang ini yang posisi vertikal turning di sini namanya. Nah, di sini ada juga sensor si push ini, sensor pendorongnya ada sensor. Ketika dia mendorong dia akan mendeteksi box di sini. Ketika box sudah lepas, sensornya akan tidak mendeteksi lagi. Selanjutnya di sini untuk ini fungsi untuk per layernya jumlahnya berapa nih? Dia 6. Satu layer itu 6. Nah, ini untuk settingan sih tadi. Berapa diatur di situ di settingnya, set layernya. Ini counting yang sedang berjalan. Nah, jadi dibandingkan jika sudah sesuai, maka di-trigger ke sini untuk memberhentikan, atau ini sudah selesai. Jumlah layernya segini gitu. Ini fungsi memori ini. Nah, ini ada sensor clamp yang di sini. Ada sensor juga untuk limit si plate-nya ini, ketika dia sedang membuka ada sensornya. Itu kita gunakan semua. Nah, ini sensor elevator juga ada. Ketika dia bergerak ada indikator nanti indikasinya ketika bergerak, itu kita gunakan juga. Ini untuk conveyor. Ini untuk elevator turun ya. Ini conveyor. Conveyor yang inputan ini. Inputan sini palet. Ini sudah sesuai kondisi-kondisinya. Nah, di sini juga ada conveyor sebenarnya di elevator ini, dia akan bergerak juga nanti paletnya di sini. Kita atur juga, ini sudah sesuai kondisinya. Ini untuk menaikkan elevator. Set reset kita gunakan fungsinya. Ini untuk yang ini untuk dia menaikkan ke posisi limitnya, posisi maksimal elevator up. Nah, di sini juga ada sensor conveyor exit. Ini ada juga sensor yang ini feeder namanya, itu masuk di sini ya. Sensor nih palet, ini sensor palet entry, yang ini sensor palet load, itu yang ini kita gunakan juga ketika dia mendeteksi palet sudah masuk di elevator. Berikutnya, nah ini conveyor exit, yang ini kita kontrol, ini sudah sesuai kondisinya. Ini untuk deteksi posisinya si elevator. Ini sisanya ini untuk reset value. Ini yang terakhir. Jadi itu tuh programnya. Selanjutnya kita coba itu ada untuk komunikasinya, komunikasikan si PLC dengan Factory IO itu menggunakan OPC, MX OPC konfigurator. Ini sudah di setting ya. Ini sudah tagnya sudah saya atur juga di sini, sudah sesuai. Ini sudah semua. Nah, selanjutnya di sini juga sudah kita atur drivernya. Ini kita lihat dulu, semua IO-nya sudah masuk. Banyak ya, sekitar 39 IO-nya yang kita gunakan. Ini sensor inputan di sini. Emergency tombol up down. Ini sensor kita tidak gunakan yang ini, switch yang tadi itu auto manual itu. Ini untuk aktuatornya. Ini juga udah semua. Oke, selanjutnya kita coba
lakukan running si mesin ini. Pertama kita jalankan simulasi si PLC. Ini ya, sudah running. Kita cek PC-nya, ini sudah terkoneksi semuanya. Nah, di sini ya, ini tombol merah sudah menyala. Nah, ini default nilainya ini sudah muncul. Emergency, kita emergency ditekan, dia akan blink dan fungsi-fungsi yang lain tidak akan bisa digunakan sebelum tombol emergency-nya dirilis. Nah, setelah dirilis baru bisa digunakan. Ini kita masuk ke panel. Pertama kita coba setting di ini saja. Ini ya settingannya, dia maksimal 10, minimumnya 1. Kita setting di 2 layer saja dulu. Jadi ini untuk ini settingannya ini hanya bisa diatur ketika sebelum di start. Kita untuk menyetingnya lagi kita harus memberhentikan. Kita coba nanti. Oke, kita coba tekan start. Apakah langsung running? Nah, ini sudah running. Conveyor di bawah ini sudah running. Conveyor layer project. Kita memasukkan palet ini. Nah, ini masih menunggu box di sini ya. Karena hitungannya ini yang first layer ini dia itu dua box, 1 baris. Barisnya 2 box, nanti ada dapat 3 baris, totalnya 6. Nah, kita cek kondisinya. Coba dulu, kan tidak bisa diatur kan sedang running. Ketika kita stop ini bisa kita atur lagi. Nah, tapi kita atur 2 saja. Ini masih menunggu boxnya ya, dia agak lama. Coba kita trigger dari sini. Palet emitter 4 emitter. Nah, itu dia. Nah, di sini counting boxnya, hitungan boxnya yang sudah masuk. Ini hitungan layarnya masih belum selesai, masih 0. Dia akan menambahkan kalau sudah sesuai layarnya, sudah penuh. Jadi kita hitung tadi itu per layarnya itu sebanyak 6 box. Nah, ini sudah 6 box dan dia menjadi 1. Nah, di sini diturunkan. Nah, ini untuk yang second layer atau barisan kedua, dia diputar. Dia itu 3 box, hanya 2 baris. Dia jumlahnya tetap sama. Hitungnya 1, jumlahnya ini sebanyak 12 berarti ya, untuk yang 2 layer. Yang sudah sesuai dia turun. Nah, ini langsung turun karena sudah memenuhi. Nah, dia ada sensor di sini. Dia harus ini belum menyala ya di conveyornya. Sepertinya sensornya tadi tidak mendeteksi. Coba kita reset dulu. Reset. Kita ulang. Jadi itu boxnya juga ada kendala tidak naik. Ini juga harusnya palet itu sudah harus ada di sini ya. Kalau palet tidak ada, dia bisa saja sensor tidak mendeteksi dan ini tidak turun nanti. Tidak jalan ke sini si conveyor yang ini. Nah, dia sequence. Tunggu lagi, ini sudah selesai layar pertama. Layer kedua sudah selesai.
Nah, dia langsung turun. Nah, ini harusnya conveyor langsung berjalan. Nah, dia akan meletakkan palet yang sudah disusun itu di sini, dan ini akan naik kembali. Ini akan menunggu lagi dan menyusun kembali si boxnya di atas. Nah, di sini kita coba kita tambah. Kita stop dulu. Coba kita stop. Nah, kita tambah menjadi 4 layer. Ketika berjalan seperti ini dia akan tetap melanjut dan layernya sesuai dengan yang disetting. Sudah 6 layer pertama, 1. Untuk layer kedua. Layer kedua sudah selesai. Ini akan menyusun untuk layer ketiga. Jadi sensor ini penting ya, ketika dia salah, dia tidak mendeteksi, maka hitungan ini akan jadi kacau. Karena program itu sequence, bisa saja dia tidak sesuai lagi untuk urutannya. Ini masuk ke layer keempat, layer terakhir. Ini sudah tersusun. Ini bisa maksimal di atas 10 sih, cuman itu terlalu tinggi, bisa saja tumbang nanti kalau sudah turun. Ini sudah 4. Nah, sudah 4. Dia akan turun. Melanjutkan. Ini akan berjalan kembali. Ini akan melanjutkan lagi sesuai masih 4. Coba kita ubah lagi. Kita ubah menjadi sebanyak-banyak. Kita coba 3 saja. Start lagi. Jadi itu fungsi tombol stop ini, dia akan melanjut lagi. Kalau emergency itu dia akan mengunci, tidak akan bisa ditekan yang lain-lain. Kita coba tadi. Sebelum dia dirilis, kita tidak bisa mengapa-ngapain. Ini palet. Ini paletnya wajib di sini ada. Sensor ini harus mendeteksi, kalau tidak nanti akan tidak jalan sequence-nya. Gitu. Ini sengaja dibuat seperti ini, dia tidak langsung membuang ke sini, jalan terus, supaya kita bisa melihat yang sudah tersusun atau palet-palet yang sudah tersusun. Nanti ketika ini sudah turun, yang berikutnya ini akan hilang dan ini akan menjalan di sini dan begitu selanjutnya. Ini sudah masuk ke, nah ini masuk ke 3. Ini untuk yang terakhir. Ini yang langsung turun harusnya. Nah, ini turun. Sini kita coba turunkan yang paling minimum. Kita coba kita bikin 1 layer saja. Nah, ini jadi sudah hilang ya yang tadi. Kita coba kita turunkan. Coba 1 saja. Apakah bisa? Harusnya bisa. 1 dia langsung turun. Masih 0. 1. Hitungannya dia 6 box. Sesuai dengan 1 layernya itu 6. Jadi program ini hitung-hitungannya untuk counting-countingnya. Nah, ini sudah selesai. Dia langsung turun. Jadi untuk 1 juga dia tetap bisa. Maksimal itu 10. Dia sudah mencoba di 10 tapi terlalu tinggi. Paling normal sih mungkin di 3 atau 4. Tidak terlalu tinggi, tergantung kebutuhannya. Berarti
sistem yang mau ingin dibangun seperti apa, atau box-boxnya itu jenisnya seperti apa. Ini masih satu layar. Coba jadi 2. Kita coba di sini akan emergency. Nah, emergency ini akan mati. Warning ini juga akan mati kalau emergency ditekan. Hanya menyala di sini. Ini tidak akan bisa berfungsi. Yang lain-lain. Sebelum ini dirilis. Nah, ketika dirilis kita harus menekan tombol start lagi. Dia akan melanjut juga. Seperti itu. Oke. Seperti itu untuk programnya. Ketika start dia masih ada memori yang tersimpan ya, karena ini tidak di reset, ini masih ada. Caranya kita harus stop dan ini di reset. Ini ada fungsi untuk resetnya. Oke, jadi seperti itu untuk program untuk atau mesin untuk penyusun kardus, penyusun box di palet. Ini sudah sesuai dengan yang diminta, dan malah ada saya menamakan di bagian ini, jadi lebih universal. Kita dapat mengatur berapa jumlah layernya, dan ada tampilan hasil hitung-hitungan boxnya. Di sini harusnya ini sudah lengkap untuk fitur-fiturnya. Jadi mungkin itu untuk hasil program atau mesin palletizing. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.